Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini saya berikan tutorial untuk pengujian SPSS dengan menguji independen sampel t-test ya. Nah, di sini mungkin agak bising ya, semoga tidak mengganggu karena memang ini posisi perekamannya memang waktunya kurang pas. Oke, jadi di sini untuk independen sampel t-test itu adalah untuk uji beda dua rata-rata. Digunakan untuk menguji dua kelompok dari data yang independen atau saling bebas. Nah, contoh yang saya berikan di sini adalah ada seorang mahasiswa yang meneliti apakah ada perbedaan hasil belajar IPA kelas 8 antara yang menggunakan metode pembelajaran problem based learning atau PBL serta yang menggunakan ceramah. Sehingga di sini ada dua kelas yang diambil, di mana di sini saya berikan kode 1 itu adalah kelas yang menggunakan metode PBL dan yang kedua adalah untuk kelas yang menggunakan metode ceramah. Nah, untuk menguji apakah ada perbedaan hasil belajar di antara kedua kelas itu, maka kita coba uji dengan menggunakan SPSS. Nah, langkah yang pertama kita coba untuk buka SPSS-nya. Di sini kalian masuk ke dataset ya, kemudian di sini ada variable view, kalian masuk ke variable view, ada data view dan variable view. Pada variable view ini kalian bisa mengetik untuk hasil belajar begitu ya, hasil belajar tanpa spasi ya. Kemudian di sini ada metode, kita bulatkan angkanya, tidak ada desimal ya. Kemudian di sini saya letakkan di tengah angkanya. Oke. Kemudian bisa juga di sini kita beri label hasil belajar. Kemudian ini kita beri labelnya adalah metode. Kemudian kita masuk ke data view, ini sudah ada hasil belajar dan metode. Kita bisa copy paste dari Excel tadi ya, data yang ada di Excel. Di sini ada 20 sampel ya, di sini ada, coba sebentar. Datanya mana sih? Oke, di sini kita copy, kita masukkan ke SPSS-nya. Oke, nah di sini kemudian sudah muncul data yang sudah diperoleh di Excel tadi ya, kita copy di sini. Lalu selanjutnya adalah kita analisis. Nah, analisis ini adalah analisis untuk independent sample t-test, sehingga langkah selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah kalian bisa klik pada analyze di sini, kemudian kalian cari compare, mana compare means ya. Jadi di sini membandingkan rata-rata, dan rata-rata yang kita bandingkan tadi adalah independent sample t-test, sehingga kalian klik ini. Nah, kemudian di sini ada dua variabel ya. Variabelnya di sini kalian masukkan hasil belajar, kemudian grupnya tadi adalah untuk metodenya, kita masukkan ke sini. Oke, kemudian di sini bisa kalian lihat option. Jadi di sini untuk confidence intervalnya atau taraf persentase kepercayaannya adalah 95%. Kalian bisa ganti sendiri, misalkan menjadi 97% atau seterusnya, kalian bisa ganti sendiri, atau 90%. Terserah ya. Jadi di sini misalkan taraf kepercayaannya 95% atau bisa diartikan taraf kesalahannya adalah 5%. Oke, kita klik continue. Kemudian di sini kita jangan lupa untuk define group. Kita definisikan grupnya, di sini ada grup 1 dan juga ada grup 2. Nah, seperti itu ya. Kemudian kalian bisa langsung klik continue. Oke, sudah. Kalau sudah, langsung kita klik OK. Nah, di sini akan muncul halaman baru, yaitu untuk halaman outputnya. Pada halaman output di sini kalian bisa melihat ya, di situ ada dua tabel, yaitu yang pertama tabel untuk grup statistik, yang kedua adalah independent sample test. Untuk grup statistik di sini kalian bisa lihat ada dua metode hasil belajar, yaitu dari metode 1 dan metode kedua. Kemudian masing-masing di sini N ini banyaknya data dengan mean atau rata-ratanya. Seperti ini kalian bisa lihat untuk kelompok 1 dan ini kelompok 2. Standar deviasinya, dan ini adalah standar errornya.
Kemudian pada tabel yang sangat penting di sini ada tabel independent sample test. Nah, di mana kita merujuknya ya? Jadi sampel independent sampel t-test untuk mengetahui apakah ada perbedaan hasil belajar mengenai itu tadi ya, metode pembelajaran yang menggunakan PBL dan menggunakan ceramah. Nah, pengujian untuk menggunakan tingkat signifikan misalkan 0,05 tadi ya, berdasarkan apa yang sudah default di SPSS tadi, yaitu signifikannya adalah 0,05. Sehingga langkah-langkah dalam pengujiannya adalah yang pertama, sebelum dilakukan uji beda dua rata-rata, maka dilakukan uji F atau uji homogenitas. Artinya, jika varian sama, maka uji T menggunakan equal variance assume atau diasumsikan varian sama, dan jika variannya berbeda menggunakan nilai equal varian not assume atau diasumsikan varians berbeda. Nah, di sini langkah pengujian untuk uji F-nya kalian bisa ikuti langkah-langkah pengujian klaim yang sudah saya ajarkan sebelumnya. Yang pertama adalah merumuskan hipotesisnya. Di situ ada H0, ya. H0-nya berarti di sini kelompok data hasil belajar. H0-nya berbunyi kelompok data hasil belajar menggunakan metode terhadap pada materi IPA ya, antara metode pembelajaran PBL dan ceramah adalah memiliki varian yang sama. Kemudian HA-nya berarti kelompok data hasil belajar materi IPA tadi antara metode pembelajaran PBL dan metode ceramah memiliki varian yang berbeda. Kemudian langkah kedua adalah kalian jangan lupa untuk menuliskan kriteria pengujian berdasarkan signifikansi. Kalau berdasarkan signifikan ya, berarti di sini kalian tuliskan jika signifikannya lebih dari 0,05 maka H0 diterima. Jika signifikan kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Kemudian langkah terakhir adalah membuat kesimpulan ya. Nah, signifikan dari uji F itu di sini kalian bisa lihat didapat nilai untuk uji F-nya itu adalah nilai signifikannya adalah 0,293 sehingga di sini menunjukkan bahwa nilai F-nya itu adalah lebih besar dari 0,05 maka H0 itu diterima. Karena H0 itu diterima artinya berarti kelompok data hasil belajar pada materi IPA untuk metode pembelajaran PBL dan ceramah itu memiliki varians yang sama. Nah, selanjutnya adalah untuk independent sample t-test ya. Independent sample t-test di sini langkah-langkah pengujiannya yaitu yang pertama kalian tuliskan hipotesis. Nah, hipotesisnya untuk H0 berarti berbunyi tidak ada perbedaan hasil belajar materi IPA dengan menggunakan metode PBL dan ceramah. Sedangkan HA atau H1 itu berarti berbunyi ada perbedaan hasil belajar materi IPA ya dengan menggunakan antara metode pembelajaran PBL dan juga ceramah. Nah, yang kedua kalian menentukan T hitung. Nah, output yang diperoleh di sini menunjukkan bahwa nilai T hitung di situ equal varian assume ya. Jadi di sini kalian bisa melihat bahwa nilai T-nya itu adalah sebesar 3,551. Nah, kemudian nilai T inilah yang kita bandingkan dengan T tabel. Kalau kita menggunakan perbandingannya bukan menggunakan uji signifikan tetapi kita menggunakan dengan tabel, dengan perbandingan tabel. Sehingga di sini T ini yang kita bandingkan dengan tabelnya. Nah, untuk melihat di tabel dapat dilihat pada tabel statistik pada signifikan 0,05 dengan uji dua sisi dan derajat kebebasannya berarti atau nu itu adalah n-2. Di sini datanya ada 20 berarti 20 dikurangi 2 maka derajat kebebasannya adalah 18. Nah, hasil yang diperoleh untuk nilai derajat kebebasannya 18 sedangkan untuk alfanya 0,05 pada tabel itu kalian bisa perhatikan nilainya adalah 2,101. Nah, kriteria dengan menggunakan pengujian
perbandingan antara T-tabel dengan T-hitung, maka kalian bisa perhatikan jika negatif T-tabel, karena ini dua arah ya, dua arah. Berarti negatif T-tabel itu lebih besar dari negatif T-hitung, atau T-hitung kurang dari T-tabel, maka H0 diterima. Sedangkan jika negatif T-hitung kurang dari negatif T-tabel atau T-hitung itu lebih besar daripada T-tabel, maka H0 ditolak. Tetapi kalau kalian menggunakan signifikansi, maka jika signifikannya itu lebih besar dari 0,05, signifikannya lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Jika signifikannya kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Nah, misalkan kita menggunakan dengan perbandingan tabel ya. Kalian di sini perhatikan T hitungnya 3,55, sedangkan T tabel tadi adalah 2,101, sehingga di sini jelas bahwasannya T hitung itu lebih besar daripada T tabel. Artinya berarti H0 ditolak. Maka karena H0 tadi bunyinya adalah tidak ada perbedaan hasil belajar, maka karena H0 ditolak berarti H1 yang diterima. Berarti H1 diterima, maka kesimpulannya terdapat perbedaan antara pembelajaran IPA menggunakan metode PBL dan juga metode ceramah. Nah, itu adalah untuk pengujian menggunakan independent sample t-test. Nah, semoga bisa dipahami ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.